Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dapetaka, NIM 2024-210010, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun kali ini saya buat video karena salah satu untuk mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah Dasar Manajemen, dosen pengampu ABD Rohman, S. Sos, MAP. Oke, baik. Di sini saya akan membawa materi tentang konsep dasar manajemen. Ya, di sini saya akan menjelaskan suatu pengantar dasar manajemen. Yang pertama ada rasa penasaran manusia terhadap hal-hal yang baru. Yang kedua ada perkembangan, kebutuhan, dan keinginan manusia. Yang ketiga ada tuntunan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara baik. Yang keempat ada perbedaan latar belakang antara manusia satu dengan lainnya. Yang kelima ada tujuan bersama yang harus dicapai. Yang keenam ada kerjasama yang harus dilakukan. Berarti dari tujuan yang keenam hal tadi, suatu pengantar dalam mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang berarti kerjasama yang efektif dan memerlukan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan individu serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ini ada pengertian manajemen. Yang dimana manajemen merupakan proses perencanaan atau pengorganisasian sesuatu sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari pengertian manajemen dibagi menjadi dua hal. Yang pertama ada etimologi. Etimologi ini berarti pemaknaan kata sesungguhnya atau kata dasar. Contohnya rumah, sawah. Yang kedua ada terminologi. Yang berarti pemaknaan kata yang sudah mengalami pergeseran. Contohnya perumahan, persawahan. Manajemen secara terminologi dalam bahasa Latin, manager atau menangani. Dalam bahasa Prancis, manajemen berarti mengatur. Dalam bahasa Indonesia, manajemen yang berarti mengelola. Jadi, yang ketiga ini ada pengertian manajemen menurut Wijayanti 2008. Yang pertama ada manajemen sebagai seni, yang dimana manajemen ini sebagai seni memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Ini seperti seorang yang melukis sebuah seni untuk menciptakan sebuah harmoni yang indah. Yang kedua ada manajemen sebagai proses, yang berarti serangkaian langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengguna sumber daya. Yang ketiga ada manajemen sebagai ilmu dan seni, yang berarti manajemen sebagai pengetahuan yang sistematis untuk memahami bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ini menggabungkan teori dan praktik untuk mencapai hasil yang efektif. Yang keempat ada manajemen sebagai profesi, yang berarti manajemen sebagai pekerjaan yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional, memiliki keterampilan
dan pengetahuan memadai serta etika kerja yang tinggi. Nah, di sini saya menjelaskan dalam keseluruhan 4 tahap itu bahwa manajemen adalah tentang memimpin, menerapkan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang keempat ini ada unsur-unsur manajemen, yang dimana dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada man atau manusia atau orang, yang dimana ini sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada money atau uang, yang berarti sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Yang ketiga ada materials atau material, yang dimana sumber fisik yang digunakan dalam proses produksi atau operasional, seperti bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Yang keempat ada machines atau mesin, yang dimana teknologi dan peralatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima ada metode, yang dimana metode ini berarti proses dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan mencapai tujuan. Jadi saya simpulkan kelima hal tersebut, dengan memahami dan mengelola unsur-unsur ini secara efektif, organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Nah, yang kelima ada piramida kekuasaan manajemen. Di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada manajemen tingkat atas, yang dimana tingkat tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan menentukan arah organisasi. Yang kedua ada manajemen menengah, yang berarti tingkat menengah ini yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan strategis dan mengawasi operasional. Yang ketiga ada manajemen tingkat bawah, yang dimana tingkat terendah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola tim operasional. Yang keenam ini ada keterampilan manajer. Yang pertama ada peran interpersonal. Nah, berarti bagaimana manajer berhubungan dengan orang lain. Di situ ada 3 tahap. Pertama ada pemimpin, berarti memimpin dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada lambang. Nah, yang dimana lambang ini berarti mewakili organisasi dan mempertahankan citra yang baik. Yang ketiga ada pemimpin berhubungan, berarti membangun dan memelihara hubungan dengan mitra internasional. Jadi saya simpulkan ketiga peran ini membantu manajer untuk efektif dalam lingkungan bisnis global dan mencapai kesuksesan. Yang kedua ada peran informasional. Nah, yang dimana bagaimana manajer memperoleh informasi. Yang pertama ada pengawasan. Pengawasan tersebut berarti pemantauan dan pengendalian untuk memastikan bahwa sesuatu kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Yang
Dua, ada penyebar informasi. Berarti pemimpin harus bekerja profesional, menyampaikan informasi yang intelijen. Yang ketiga, ada juru bicara. Yang berarti pemimpin harus berbicara yang bagus, menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan. Yang berarti bagaimana manajer memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang pertama, ada entrepreneur, yang berarti berwirausaha. Di situ orang berwirausaha mengambil keputusan untuk memanfaatkan peluang dan mengembangkan bisnis. Yang kedua, ada penanganan kerusakan atau gangguan. Berarti mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dan gangguan yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada pengalokasian sumber daya. Berarti pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien. Yang keempat, ada negosiator, mengambil keputusan untuk melakukan negosiasi dan mencapai konsepsi yang dilakukan. Yang ketujuh, ada lingkup keterampilan manajer. Yang pertama, ada manajer puncak, yang dimana dia fokus pada keterampilan konseptual seperti membuat visi, misi, dan strategi organisasi. Yang kedua, ada manajer menengah. Dia ini fokus pada keterampilan pemimpin organisasi dan teknis seperti pengelola tim, mengimplementasikan strategi dan mengawasi operasional. Yang ketiga, ada manajer tingkat rendah, yang berarti fokus pada keterampilan teknis dan operasional seperti mengelola tim kecil, mengawasi tugas harian, dan memastikan target tercapai. Yang kedelapan, ada komposisi keterampilan manajer. Yang pertama, ada top manager, yang berarti manajer puncak. Dia tugasnya membuat visi, misi, dan strategi. Yang kedua, ada middle manager atau manajer menengah. Berarti keterampilan seorang pemimpin mengelola tim teknis, memahami operasional dan konseptual, membuat keputusan teknis. Lalu ada low manager, yang berarti manajer tim terendah, yang berarti keterampilan teknis mengelola tugas operasional seorang pemimpin organisasi penting untuk mengelola tim kecil. Kesimpulannya, semakin tinggi posisi manajer, semakin penting keterampilan konseptual. Semakin rendah posisi manajer, semakin penting keterampilan teknis. Sekian penjelasan materi saya tentang dasar manajemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang.